bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Waktu berjalan terus, mungkin sudah 6:30 ini ya. Puji Tuhan. Pada malam hari ini kita berada di tempat ini, kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan ada acara lagi yang kedua, yaitu tunangan. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam acara yang pertama, yaitu ibadah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mengangkat satu pujian dari semula telah kau tetapkan. Bagi masa depanku yang penuh harapan, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berasa semua baik. Semua baik, sungguh teramatkan. Kau jadikan hidupku berasa. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, semua baik. Doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Robert Sampai. Apa yang
di dalam hidupku. Sungguh baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala perbuatanmu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur pada sore hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan yang sudah menjaga, memelihara sepanjang hari, memberikan kami kekuatan, kesehatan dalam kami beraktivitas, sehingga saat ini Tuhan kami ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul di tengah keluarga di tempat ini untuk memuji, memuliakan akan nama-Mu. Namun sebelum jauh kami dalam pujian ini, kami serahkan dari awal sampai selesainya ibadah syukur kami di tempat ini. Biarlah urapan Roh Kudus menyertai setiap hati kami, dan kami boleh pulang dengan berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-hamba-Mu yang mengangkat pelayanan pada malam hari ini. Biarlah tuntunan Roh Kudus menyertai setiap para pelayan Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam perjalanan. Tibakan di tempat ini dengan segala selamat, bersama-sama kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulaikan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan memuji-muji Tuhan. Kita angkat pujian berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Silakan duduk. Kesempatan malam hari ini saya akan membuka ruang kesaksian bagi kekasih-kekasih Tuhan di tempat ini. Saudara Mariani atau Daniel, silakan. Haleluya, puji Tuhan. Salah satu
ungkapan syukur yang terus saya naikkan kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, sangat baik, dan hanya berbuat baik dalam kehidupan kami secara pribadi, di mana Tuhan boleh tolong kehidupan kami bersama adik saya Daniel. Tuhan boleh menyertai sepanjang tahun yang lalu, di mana adik saya boleh bekerja di kapal dalam negeri dan dia boleh kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan begitu pun dengan saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan boleh tuntun saya selama saya berada di sekolah Alkitab di Balikpapan. Tuhan boleh tuntun sehingga saya bisa menyelesaikan sekolah Alkitab tingkat 1 di Balikpapan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan juga boleh menuntun saya, menyertai saya selama saya berpraktik di Samarinda kurang lebih 2 tahun, sehingga saya boleh menyelesaikan masa praktik saya dengan baik. Dan saya boleh kembali ke tempat ini berkumpul bersama adik saya, dengan tante om saya di tempat ini bersama jemaat Tuhan, Bapak Ibu Gembala dan Bapak Ibu saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan. Ini bukanlah suatu kebetulan, bukan karena kehebatan kita semua, melainkan semua karena kemurahan Tuhan, melainkan semua karena kebaikan Tuhan, sehingga kita boleh berkumpul pada malam hari ini. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, di mana pada malam hari ini kami boleh mengadakan ibadah syukur di tempat ini. Dan kami tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan selain kami yang bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan tetap doakan kami, doakan adik saya, di mana rencana dia akan kembali bekerja ke kapal. Dia akan menunggu panggilannya. Tetap doakan supaya dimanapun dia bekerja, dia tetap sehat dan tetap selamat dalam pekerjaannya. Begitupun dengan saya, tetap dukung saya dalam doa, dalam saya melayani Tuhan. Biarlah dimanapun saya tetap setia melayani Tuhan. Dan dimana juga rencana kami 1 minggu atau 2 minggu ini kami akan berangkat ke Manado untuk mengadakan pernikahan di sana bersama dengan calon saya. Dan tetap dukung kami dalam doa, dan biarlah semuanya dapat berjalan lancar sampai di hari hanya nanti. Terima kasih, mungkin ini yang menjadi kesaksian saya, dan mungkin ada yang disampaikan oleh adik saya, Dani. Shalom, selamat malam. Saya mau tambahkan sedikit. Ini bawa keterangan tentang adik saya yang malam ini akan berterbang dari Makassar menuju ke Jakarta, dan sampai di Jakarta mudah-mudahan sampai di sana ada yang jemput dia dan dibawanya ke kantor, dan apa yang dilakukan dia di sana untuk mengambil sertifikat, dan bisa juga dia bisa kembali mengikut kerja di kapal bersama kami. Dan itu semuanya saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupannya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan, di mana saya berada di selama di atas kapal itu semuanya saya diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala kesakitan. Walaupun kami di laut lepas, di luar sana kami itu sangat jauh dari daratan, dan kami betul-betul di dalam tengah-tengah lautan, karena perjalanan kami dari darat itu sekitar ke Argentina itu sekitar 45 harian. Jadi kami pergi dan pulang itu hanya perjalanan 3 bulan. Itu kalau operasi 1 trip. Tapi kalau 1 tripnya lagi kami operasi itu hanya 15 hari perjalanan atau 18 hari paling lama. Itu kami sudah tiba di daerah operasi. Dan rencana saya ini akan kembali ke lokalan lagi, mengambil lokalan Portugal, dan sementara orang kantor lagi proses sertifikat saya dan visa dan KTP semuanya di sana. Walaupun itu kami tidak tahu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam setiap kehidupannya dengan orang-orang yang bekerja dan membantu untuk mengerjakannya apa yang kami rencanakannya itu. Mau kembali kami ke sana, kami dari sini yang berencana ke sana itu 4 orang. Dari saya sendiri orang Nasrani, yang lainnya itu Muslim. Walaupun saya sendiri Muslim, sendian Muslim Kristen, saya percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam bersama saya dimanapun saya akan berada. Itu aja kesaksian saya, mungkin saya terangkat pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kesaksian dari saudara-saudara kita di tempat ini. Sungguh luar biasa kebaikan dan pertolongan Tuhan
menyertai setiap perjalanan mereka. Hampir 2 tahun lebih ya, baru ketemu lagi dan akan berpisah lagi. Tetapi semua katakan jauh di mata tetapi dekat di hati. Amin. Secara mata jauh tetapi dekat dalam doa. Haleluya. Dan itu juga menjadi doa kita yang hadir pada malam hari ini. Berdoa buat kekasih-kekasih ini agar supaya apa yang disaksikan tadi benar-benar semua boleh berjalan dengan baik. Amin. Puji nama Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ucapkan selamat malam. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah memimpin mengentar setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh ada lagi pada malam hari ini bersama dengan kekasih-kekasih Tuhan, saudara-saudara kita di tempat ini, dari Mariani dan saudara Dani, ya, mereka ada malam hari ini dan boleh berdiri menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang sungguh luar biasa mereka alami dalam kehidupan mereka, saudara, sehingga walaupun mereka boleh berpisah selama beberapa tahun, dan malam hari ini kita boleh saksikan bersama mereka boleh kembali berjumpa di tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan lebih dari itu lagi, ya, kita melihat malam hari ini, ya, saudara Mariani, ya, dia sudah didampingi oleh calon, ya, saudara sekalian, yang beberapa waktu ke depan mereka akan melaksanakan acara pernikahan di Manado. Dan saudara ini juga adalah hamba Tuhan, ya, saudara sekalian, kita terus doakan supaya semua boleh berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita akan sama-sama melihat firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 67. Mazmur 67 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 67 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, mohon dengan kasih Kristus saudara Rifki akan membacakan ayat ini. Mazmur pasal 67 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya, Selah. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Haleluya, puji Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita boleh membaca beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan sebagai dasar untuk kita mau mendengar akan firman Tuhan. Ya, malam hari ini ibadah syukur, ya, ibadah syukur di tempat ini, di kediaman ya atau rumah dari saudara-saudara kita Mariani dan Dani, saudara sekalian, di mana kita sudah menyaksikan bersama bagaimana kasih Tuhan, bagaimana kemurahan Tuhan yang sudah mereka alami di dalam kehidupan mereka. Dan malam hari ini atas kasih dan kemurahan Tuhan, mereka mengajak atau mengundang kita semua untuk bersama-sama berkumpul, bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Dan itulah sebagai wujud nyata bagaimana kita mau, saudara sekalian, menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Ayat firman Tuhan malam hari ini merupakan ungkapan daripada pemazmur, ya. Di sana diberi judul nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Pemazmur menuliskan bagaimana dia menyatakan atau bagaimana dia melihat pertolongan Allah atas kehidupan manusia. Dia melihat bagaimana pertolongan Tuhan atas kehidupan orang-orang yang percaya. Dikatakan dalam ayat ini untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmurnya nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ungkapan daripada pemazmur kata kiranya ini merupakan satu kata harapan. Satu kata harapan dari orang-orang yang mengenal akan Tuhan. Satu kata harapan dari orang-orang yang selalu merindukan akan Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Ya. Artinya dalam ungkapan ini, pemazmur, saudara sekalian, menaruh satu harapan bahwa Allah mau mengasihi atau mengasihani kehidupan manusia dan memberkati. Saya kira ini juga merupakan harapan bagi kita semua. Amin. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada malam hari ini, ya. Dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap usaha kita, tentunya yang kita harapkan adalah usaha itu diberkati oleh Tuhan. Ya. Pekerjaan itu diberkati oleh Tuhan. Kita hanya mengerjakan, saudara. Ya. Tapi yang menaruh berkat adalah Allah. Dia yang bertahta di tempat yang maha tinggi. Namun satu hal yang perlu kita perhatikan,
katakan bahwa saudara sekalian, di samping kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka tentunya hidup kita juga dikatakan harus dekat dengan Dia. Amin. Harus dekat dengan Tuhan. Harus dekat dengan Allah kita. Sebab dikatakan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka di sana ada kekuatan. Saya bacakan dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini ungkapan daripada pemazmur atau Daud sebagai seorang raja, saudara sekalian, yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin yang besar. Ya, saya sering kali katakan kepada jemaat bahwa Daud ini dia punya pasukan-pasukan yang luar biasa. Tapi dia tidak pernah katakan bahwa pasukanku lebih kuat, pasukanku orang-orang yang hebat. Ya. Namun dalam kehidupan daripada Daud selalu berkata bahwa Tuhan yang dia sembah, Allah yang dia sembah adalah Allah yang luar biasa. Adalah Allah yang mampu memberikan perlindungan di dalam kehidupannya. Dan itu sebabnya kita pun yang ada malam hari ini, saudara sekalian, ketika saudara menaruh harapan saudara kepada Tuhan atas segala pekerjaan saudara, atas segala apa yang menjadi rencana saudara, saudara taruh di kaki Tuhan, maka saudara sekalian, dikatakan tidak lepas hidup kita harus dekat dengan Tuhan, harus dekat dengan Allah kita. Ya. Ketika kita dekat dengan Tuhan, saudara sekalian, ya, dikatakan Dia menjadi kekuatan. Pemazmur katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Orang yang dekat dengan Tuhan, saudara sekalian, dia selalu akan merasakan sukacita. Orang yang dekat dengan Allah, dia selalu akan merasakan kedamaian ada di dalam kehidupannya. Jadi kalau saudara mau lihat, ya, kalau ada orang yang hidupnya hari-hari hanya mengeluh, ya, mengeluh terus tiap hari, saudara, ya, itu tandanya dia jauh dari Tuhan. Ya, sudah diberikan hasil, diberikan keuntungan, masih lagi mengeluh, ya, saudara. Capek dari kerja, pulang rumah mengeluh lagi sama yang ada di rumah, ya. Saudara, itu tandanya dia jauh dari Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan, saudara sekalian, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dikatakan dia selalu akan merasakan ketenangan di dalam kehidupannya. Dia selalu akan merasakan sukacita. Dia selalu akan merasakan damai sejahtera dalam hidupnya. Ya. Tadi kita sudah dengar, ya, kesaksian dan permohonan doa dari saudara-saudara kita di tempat ini, saudara sekalian, ya, khususnya juga Daniel yang rencana kembali untuk bekerja, ya,
sebagai seorang pelaut, ya. Saya kira ini bukan hal yang gampang juga, saudara. Ya, berbulan-bulan ya tidak lihat keluarga, bertahun-tahun. Tapi sekarang sudah luar biasa, saudara, karena sudah ada ini kan, ya. Ya, Dani saja selama di Argentina berapa kali video call dengan saya. Saya suka cita, saudara. Sebagai gembala senang, ya, lihat anak-anak walaupun dia jauh, wah, bisa tatap muka, saudara sekalian, mereka bisa katakan mereka sehat, ya. Tapi kalau dulu, saudara, ya, orang kirim surat saja mau tanya bagaimana kabar, ternyata yang ditanyain kabar sudah tidak ada, ya. Ya. Iya. Sudah Tuhan panggil, ya. Suratnya tidak dibalas-balas, ya. Saudara. Sekarang, saudara sekalian, apa yang terjadi detik ini, jam ini, dunia bisa langsung tahu, ya. Jadi itu kecanggihan sekarang. Jadi ya tadi Ibu Gembala bilang walaupun jauh di mata, dekat di hati, ya. Ya, saudara. Tapi sekarang jauh di mata, dekat di HP. Iya, saudara. Dani di Argentina marah si siapa? Eri sudah berangkat, ya. Ya, Eri dia di Spanyol, bisa saling lihat. Wah, kami senang, saudara sekalian, ya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, namun satu hal kami ingatkan lewat firman Tuhan, ya, dimanapun berada, tetap kita selalu menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Tetap kita selalu berkata, biarlah Tuhan yang menjadi penolong atas kehidupan saya. Tetap selalu kita berkata, biarlah Tuhan yang memberkati dalam pekerjaan saya. Ya, saudara sekalian, terlebih kita selalu berdoa, biar Tuhan pagari kita dengan kuat kuasanya, supaya kita jauh dari, ya, apalagi sekarang ini, saudara, ya, sakit yang orang bilang tidak kelihatan, dia ada di mana-mana, ya. Ini tanpa corona di mana-mana dia ada, saudara, ya. Tidak pilih, di bandara dia ada, di istana dia ada, ya. Di kantor-kantor dia ada, saudara, di sana, ya. Di mana lagi dia ada, saudara, ya. Di rumah orang kaya dia ada, ya, saudara. Di rumah sakit pun kalau kita lihat di sana banyak obat, dia ada di sana, saudara. Ya, dia tidak peduli, ya. Tapi satu hal, ketika kita menaruh hidup kita di dalam tangan Tuhan, dia menjadi penolong yang luar biasa atas setiap kehidupan kita. Amin. Yesus menjadi pelindung dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya, saudara, dalam Mazmur 62 di sana dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia tidak akan goyah. Imannya tidak gampang digoyahkan, saudara. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, dia menanam, dia selalu berdoa, kiranya Allah yang mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Ya, saudara sekalian, kalau Dia menyinari kita dengan wajahnya, saudara sekalian, artinya di setiap waktu, di setiap saat, di tengah pekerjaan, terpancar wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya, ya. Terpancar wajah yang penuh dengan sukacita, ya.
bahwa Bapak kalau menyangkul ya sambil nyanyi ya saudara sekalian akan ada sukacita ya. Yang tadinya kita aduh udah marot yang mau dicangkulnya, tapi karena sambil nyanyi nggak terasa panas, begitu lihat ke belakang, sudah banyak yang dicangkul ya saudara sekalian. Kenapa? Karena ada sukacita ya, ada sukacita. Tapi kalau sambil menyangkul, sambil mengeluh, aduh ini modalnya ya, udah modal, tak itu hasil ya, saudara. Ya karena kita selalu berkata tidak ada hasil, tidak ada hasilnya saudara. Iya. Jadi katakan selalu dengan iman, ya katakan selalu dengan percaya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati pekerjaan saya. Ya, asalkan kita terus juga dekat dengan Tuhan. Datang dalam persekutuan, Ibrani 10 ayat 25 katakan, ya jangan tinggalkan persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Ya. Supaya di sana dia menaruh berkat atas kehidupan saudara. Saudara sambil tidur, ya bangun pagi, tanamannya sudah tumbuh. Ya, tidak kita pergi jaga-jaga saudara. Ya, ada hasil saudara sekalian. Ya, kita yang nikmati hasilnya bukan orang lain. Ya. Tapi kalau toh ada orang yang lain yang dapat saudara sekalian, ya bersyukurlah. Ya, saudara. Saya baru satu kali kejadian. Baru mau pergi ambil, saya lihat baru ini sore saya lihat ada 2 pohon ini sudah bisa diambil besok nih, ya. Besoknya ibu gembala mau pergi ambil. Kok tinggal pokoknya? Pohonnya sudah tunduk, sudah tidak ada buahnya. 2 pohon lagi sudah. Wah. Tapi mau di apa? Mungkin orang lain yang lebih perlu saudara. Ya. Sering kami kasih dalam Tuhan. Saya kembali kepada ayat firman Tuhan. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Ya, saudara. Ini firman Tuhan. Ya. Dikatakan supaya orang mengucap syukur kepada Dia. Orang mengucap syukur kepada Tuhan, Dia yang bertahta di atas tempat yang maha tinggi. Ya. Dia memberkati setiap kehidupan saudara. Memberkati dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan. Ya. Dan puji Tuhan saudara, ya. Sampai malam hari ini kita masih, ya bahasa Manado bilang malapuk-lapuk tongan. Ya, itu bahasa Manado saya saudara. Ya, malapuk-lapuk nasang. Ya, kita semua sehat-sehat saudara. Ya, saudara sekalian. Kita harus yakin, kita harus syukuri itu karena kemurahan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang sudah menyertai dalam setiap kehidupan kita. Ya. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Ya. Suku-suku bangsa, saudara. Ya. Tidak dibilang di sini satu suku, tapi suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Ya. Ya.
Mariani ini dapat calon ya Manado ya saudara. Jadi dia sudah mau dibawa di Manado ini. Ini luar biasa saudara ya. Tidak tahu dia nanti selanjutnya mau di mana ya. Tapi ketika mereka tetap berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan yang selalu akan menyertai ya. Tuhan yang selalu akan memberkati ya setiap kehidupan mereka. Hamba Tuhan GPDI itu tidak pernah dijanjikan gaji saudara ya. Tidak pernah dijanjikan gaji ya. Oh mau dikasih gaji 5 juta 1 bulan. Oh no, tidak ada ya. Lantas orang dari mana dia bisa hidup? Ya itulah hamba Tuhan. Kalau dia kuat berdoa, saudara sekalian, Tuhan yang mengutus ya. Tuhan yang akan menyertai ya. Tuhan yang akan buka jalan. Cara Tuhan itu luar biasa saudara. Tidak ada yang orang yang bisa duga ya. Amin ya. Tidak ada orang yang bisa duga saudara. Saya datang di Tarakan, tahunya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, dan memang sudah tahu tidak ada gaji ya. Masuk Juwata tahun 96 ini saudara, wah, saya pikir saya ditantang orang ya. Kalau Pak Pendeta bertahan di situ ya, saya akan lihat, wah saudara, ini tantangan bagi saya. Tapi puji Tuhan saudara ya, tahun ini pelayanan GPDI ya, pelayanan kami di Juwata ini sudah mau 25 tahun ya. Tidak terasa, sepertinya baru kemarin ya. Tapi ternyata saya itu sudah mau 25 tahun. Bulan 9 nanti mau 25 tahun. Jadi Jemaat Maranatha ya, ini 25 tahun saudara. Pekerjaan Tuhan saudara sekalian ya, saudara Mariani ya dan Rifki ya, nanti akan melayani. Kita juga tidak tahu di mana mereka akan melayani. Saya dulu tidak tahu kalau memang mau jadi orang Tarakan itu, tidak tahu ya. Jangan-jangan nanti kita dengar dia sudah di Papua ya, kita tidak tahu ya. Kita hanya menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Dia yang akan saudara sekalian menentukan jalan hidup kita ya. Namun di sisi lain kita juga yang akan berusaha supaya apa yang kita rencanakan benar-benar ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam kemurahan Tuhan. Dikatakan di sini, kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorak ya, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi ya. Menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa, yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kita, yang selalu saudara sekalian menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Dan itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saudara sekalian, ya kita selalu datang kepada Tuhan. Karena di dalam tangan Tuhanlah Dia mengerjakan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Tangan Tuhan mengerjakan segala sesuatu yang tidak kelihatan ya. Yang mungkin kita pikir itu tidak mungkin, ini pasti tidak jadi. Tapi saudara sekalian, ketika kita menaruh di dalam tangan Tuhan,
Dia yang membuat kita berhasil. Amin. Dia yang membuat kita berhasil. Ya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ya. Takut akan Dia. Apa yang saudara kerjakan, kita hanya mengerjakan, tapi Dia yang memberi pertumbuhan. Amin. Ya. Itu sebabnya saudara sekalian, ya, kita tetap bersyukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Ya. Mengucap syukurlah senantiasa di dalam Tuhan. Dalam sepanjang perjalanan hidup kita, saudara sekalian, kita terus menaruh hidup kita dalam tangan Tuhan, supaya Dia yang selalu menjadi penolong yang luar biasa atas kehidupan saya dan saudara. Saudara Rifki dan saudara Mariani, ya, terus berdoa, ya, terus menaruh semuanya di dalam tangan Tuhan. Biar Dia yang turun campur tangan atas segala rencana kalian, apa yang akan dihadapi ke depan, ya. Semoga semua ada di dalam pertolongan Tuhan, ya. Baik saudara Daniel, ya, tetaplah dekat dengan Tuhan, ya. Dia selalu membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa, ya. Saya seringkali berpikir gini, anak-anak ini, ya, dulu dari kecil-kecil, saudara sekalian, ya, waktu kita lihat rasanya tidak mau jadi apa-apa, ya. Tapi ternyata setelah mereka bertumbuh menjadi dewasa, saya dalam hati saya ada sedikit apa ya, saya belum sempat sampai ke luar negeri, baru sampai ke Kinabalu, saudara. Tapi anak-anak kita, ya, sudah sampai ke Argentina, sampai ke, ya, Korea. Wah, saya lihat, waduh, itu luar biasa, saudara, ya. Sampai ke Spanyol, di mana mereka ada, saudara sekalian. Kenapa? Karena kemurahan Tuhan, ya. Karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan mereka, ya. Jadi jangan berkecil hati, Mariani, Daniel, oh taek motu indokku, taek motu ambekku, ya. Saudara sekalian, tidak usah berkecil hati, ya. Ketika kalian tetap setia kepada Tuhan, ya, Dia akan yang terus menyertai. Dia akan terus menjadi penolong dalam kehidupan kita. Terus bawa hidup kita, ya, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tetap kita mengucap syukur kepada Dia. Karena hanya di dalam tangan Tuhan kita akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Saya kira juga saudara berdua ini bisa menjadi contoh bagi anak-anak muda yang masih punya orang tua, ya. Bersyukur juga kalian, wah, aku masih punya orang tua, ya, saudara sekalian, masih punya bapak, masih punya mama, ya, yang bisa, ya, mengajar, yang bisa menuntun kalian, ya. Kita berpacu dalam kehidupan kita, ya, saudara sekalian. Tapi jangan pula masa bodoh, masih ada bapakku, masih ada mamaku yang carikan aku makan, ya. Tidak bisa seperti itu. Kita harus juga punya, ya, semangat, punya niat, punya kerinduan juga untuk menopang orang tua, membantu orang tua, ya, dengar nasihat orang tua, ya.
Sebab ada satu waktu kalian mau dengar nasihat orang tua sudah tidak ada. Ya. Saya bersyukur sampai sekarang ya mama masih ada. Ya. Papa Tuhan sudah panggil. Ya. Tapi masih ada mama. Ya. Saudara sekalian, kita masih rindu dengar suara orang tua. Ada satu saat ya, anak-anak muda mau dengar suara orang tua sudah tidak ada. Jadi kalau masih sehat orang tua, masih kuat orang tua, harus dibantu. Ya. Jangan pula di rumah alasan, aku belajar mama. Ya. Padahal bukan pelajaran. Karena buktinya saya sendiri berapa kali kasih tugas, aduh, ya. Saudara sekalian, ya. Nah ini dilihat di apa WA-nya, oh aktif, ya. Tapi tugas banyak yang belum dikumpul. Ya. Ya. Ini perlu saudara sekalian, ya. Jadi kita belajar dari generasi muda, kita belajar, kita bersyukur, ya atas segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bersyukur masih punya orang tua yang mau selalu menopang, mendorong kehidupan kalian. Dan kita bersyukur, ya saudara sekalian, bapak ibu juga bersyukur bahwa punya anak-anak yang mau memahami, ya, yang mau menolong saudara sekalian. Ya. Ini punya anak-anak yang dengar-dengaran itu luar biasa saudara. Ya. Haleluya. Haleluya. Ya. Perlu saudara sekalian. Jadi mari saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita sudah saksikan bersama-sama saudara-saudara kita di tempat ini, saudara Mariani dan saudara Daniel. Tuhan sudah menyertai mereka dalam sepanjang perjalanan hidup mereka, ya, selama berpisah kurang lebih 3 tahun, ya, dan kembali berjumpa di tempat ini, ya, semua karena anugerah Tuhan. Dan selanjutnya kita terus pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan malam hari ini, saudara sekalian. Kiranya lewat firman Tuhan terus meneguhkan iman kita di tengah-tengah kita mengiring kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, saudara sekalian, kita bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya. Kami datang kepadamu Bapa di surga. Malam hari ini kami ada bersama di tempat ini, di tengah kediaman saudara Mariani dan saudara Daniel. Selama beberapa tahun mereka terpisah karena tugas dan karena pekerjaan. Namun saat ini mereka kembali bersama-sama di tempat ini, berkumpul bersama-sama kami, jemaat Tuhan, dan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan apapun yang juga yang menjadi rencana-rencana mereka selanjutnya, kami terus pertaruhkan di dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang juga terus buka jalan, Engkau juga yang terus menolong dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mengundang saudara Dani dan Mariani bisa ambil tempat berdoa. Haleluya.
akhir dari ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam setiap kehidupan kami, yang boleh Engkau nyatakan malam hari ini. Dan juga lebih khusus kepada kekasih-kekasih Tuhan, Saudara Mariani dan Saudara Daniel yang ada malam hari ini. Mereka boleh bersuka cita, mereka boleh ya Tuhan bersyukur atas kemurahan Tuhan yang sudah memimpin menyertai setiap kehidupan mereka. Selama kurang lebih 3 tahun mereka berpisah karena tugas dan pekerjaan, dan mereka boleh kembali berjumpa satu dengan yang lain, dan boleh bersama-sama kami semua, keluarga besar jemaat Tuhan dan keluarga-keluarga yang ada di tempat ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami serahkan semua itu di dalam tangan kuasa-Mu. Dan malam hari ini kami berdoa khusus buat kasih-kasih ini. Kami mau serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang menjadi rencana-rencana mereka ke depan, kiranya ada dalam pertolongan Tuhan, ada dalam kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Silakan nama-Mu Tuhan. Malam hari ini kami tumpahkan tangan buat kekasih-kekasih ini. Kiranya kasih kemurahan-Mu Tuhan terus menyertai mereka, terus memberkati mereka dalam masa muda mereka. Oh baik Saudara Daniel, Tuhan tolong dalam rencana-rencananya, Tuhan yang terus menyertai, Tuhan yang terus memberkati dalam kehidupannya. Dan biar dalam masa mudanya dia tetap memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Oh dia boleh tetap membawa hidupnya kepada-Mu Bapa di surga. Demikian juga Saudara Mariani, Engkau melihat dalam rencana-rencananya ke depan. Engkau juga yang terus campur tangan, Engkau yang buka jalan, agar supaya Tuhan semua boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di mana saja dia akan berada, baik dalam rencana pelayanan ke depan, Tuhan juga yang buka jalan, Tuhan juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, dengan berkat kasih karunia daripada Tuhan terus menyertai kekasih-kekasih ini saat ini dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini, yang sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman menjadi berkat dalam kehidupan umat-Mu, di mana mereka berada dalam usaha pekerjaan masing-masing. Tuhan yang buat berhasil, sebagaimana janji firman Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati. Terima kasih Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan berpisah kembali ke tempat masing-masing. Kiranya Engkau juga yang akan terus menyertai. Berkati setiap persembahan umat-Mu saat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami akan tamatkan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara, kita terima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat nikmat sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran daripada kuasa Roh Kudus menyertai kita semua malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mengangkat kita semua dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, dan kami tamatkan ibadah kami malam hari ini. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat ini belum kenal dengan calonnya Mariani. Ada yang sudah kenal? Mari semakin mendekat. Ini Bu yang sudah yang pegang kasih rapat. Ya, bisa di sini. Ya, bisa di dalam rumah juga. Ya. Enggak. Bisa di dalam rumah. Yang lain bisa juga mendekat di sini. Di teras ini masih luas.
Ibu-ibu juga bisa masuk di dalam. Saya mau tanya kepada keluarga, tentunya dari keluarga Mariani ya. Calonnya sudah datang ke sana. Oh, tidak, berarti sudah kenal ya. Mungkin saudara-saudara kita yang lain belum kenal, tetangga bahkan jemaat belum kenal ya, belum bersaksi waktu itu. Nah, kesempatan ini saya memberikan kesempatan kepada calon dari Mariani untuk memperkenalkan dirinya dan apa maksud tujuannya datang ke Tarakan. Nah, ngapain dia mau ke Tarakan ini? Ya itu maksud tujuan dari kekasih ini, nanti akan memperkenalkan dirinya dan apa respon dari Mariani. Habis itu baru tukar cincin, didoakan oleh Bapak Gembala. Kami silakan. Puji Tuhan, shalom, selamat malam. Puji nama Tuhan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifki Ratu. Sekali lagi, nama saya Rifki Ratu. Ratu itu kalau di Manado marga. Jadi kalau orang Manado bilang marga Ratu pasti kenal. Dan tujuan saya di tempat ini mau menjemput calon istri saya atau melamar calon istri saya, karena dengan tujuan rencana ke depan akan menjalankan suatu pernikahan di tanggal 9 bulan Mei 2021. Acara nikahan kami tanggal 9 bulan Mei 2021 atau bulan 5. Dan kenapa saya ke tempat ini? Sebenarnya awalnya saya tidak tahu Mariani itu alamatnya di mana. Tapi ketika sejak pacaran, sejak mengenal, ya tahulah dia orang mana. Ketika itu pertemuan kami di sekolah Alkitab. Ketika kami cuma kenalan di sekolah Alkitab, singkat cerita sama-sama berpraktik, singkat cerita semakin ke depan, ya pacaranlah kami kurang lebih hampir 1 tahun lebih ya, hampir 2 tahun. Dan puji Tuhan, saya mengambil satu keputusan, memberanikan diri untuk mengambil dia sebagai calon istri saya atau mau jadi istri saya. Dan rencana kami ke depan akan membuat suatu pengembalaan atau mengambil sidang. Tapi seperti yang dikatakan Bapak Gembala, saya dan Saudari Mariani belum tahu kami di mana akan ditempatkan, tapi kami yakin dan percaya kalau saya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang akan mempertanggungjawabkan semuanya. Untuk itu, bantu terus kami dalam doa agar kedepannya rencana pernikahan kami sampai rencana kami mengambil pelayanan semua bisa berjalan seturut kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan tujuan saya kesini seperti saya sudah katakan tadi, ingin menjemput Saudari Mariani. Tergantung respon Saudari Mariani. Respon Saudari Mariani dengan tujuan saya mau terima saya untuk menjemput dia atau saya akan berdoa Saudari Mariani. Respon kedatangan Ya, saya senang jauh dalam Tarakan, berkumpul bertemu dengan keluarga dan bertemu dengan jemaat Tuhan. Dan respon saya, iya. Iya, berarti terima ya, puji Tuhan. Saya hati terima kasih dan semakin bersyukur dan semakin bersuka cita. Saya kembalikan kepada Tuhan. luar biasa, jawaban yang singkat dan tepat. Karena sudah pacaran 2 tahun lebih, nggak ragu-ragu lagi. Yes. Puji Tuhan, mungkin ada penyampaian dari keluarga dari Maria Lisa, persilakan. Pertama-tama kami
keluarga menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena pergumulan saya selama ini sangat luar biasa. Tapi puji Tuhan, karena penyertaannya lah sehingga kami dipertemukan kembali di tempat ini dengan baik. Itu kami tahu semua itu karena campur tangan Tuhan. Karena walaupun saya tidak menceritakan, kita mungkin semua di sini tahu waktu almarhum saudara saya meninggal. Itulah kesimpulan saat ini. Saya mengajak anak saya untuk bersyukur karena semua itu dibalik semua duka yang kami alami, ada kebahagiaan. Terutama waktu si Dani pulang, itu kebahagiaan luar biasa. Dan menyusul si Mariani datang ke rumah dan membawa calon suaminya, itu menambah kebahagiaan kami lagi. Dan semoga ke depan rasa persaudaraan, kasih sayang tetap terjalin dengan baik. Dan kepada Bapak Pendeta Adrian Widumi, Pak Yandri, kami sangat berterima kasih atas bimbingan selama ini kepada anak kami. Dan kami juga berterima kasih kepada semua keluarga, tetangga yang boleh hadir pada saat ini dalam kebersamaan kami untuk merayakan ucapan syukur kami ini. Mungkin itu aja kami sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih buat keluarga dari Mariani, juga merupakan juga orang tua ya. Tuhan memberkati buat penyampaiannya saat ini. Dan kita akan
menyaksikan, tapi layarnya ini ada di dalam ya. Layarnya sebenarnya di sini ya. Mereka mau tukar cincin. Karena layarnya ada di dalam untuk foto, untuk menjadi kenangan. Jadi saya harap kedua kekasih ini ke dalam disaksikan oleh keluarga supaya Bisa kalau ini nanti fotonya kan untuk ini aja. Jadi tukaran cincinnya di sini nanti tinggal untuk simbolnya. tinggal fotonya aja nanti kan. Oke. Iya, saya juga seperti itu tadi. Bagus juga. Saya mengundang kedua kekasih. Sudah ada cincinnya? Mariani hadap depan, bukan hadap Rifki. Hadap depan. Nanti saya pandu hadap-hadapan. Nah, Bapak Ibu, keluarga kita akan menyaksikan ya, Saudara Rifki akan mempersunting atau melamar Mariani. Tentunya tidak langsung dipasang cincin di tangan Mariani. Tentu ada sesuatu kata-kata yang bagaimana ya? Nanti dia sendiri. Saya tidak bisa ya menyampaikan. Nanti dia sendiri. Saya persilakan apa yang Rifki mau katakan kepada Mariani. Bapak Ibu dengar baik-baik ya. Sebelum memasangkan cincin ini, saya secara pribadi ingin mengungkapkan satu hal, bahwa biarlah melalui cincin ini, mungkin cincin ini tidak berharga murah, secara harga ini murah, tetapi semurah-murah ini adalah dengan ikhlas, dengan kerelaan, bahwa melalui cincin ini menjadi satu ikatan, bahwa ke depannya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan berarti melengkapi terus sudah rumah tangga, tapi belum, tetapi ini baru merupakan sebuah tunangan, karena biar ini suatu tanda bahwa kita akan terikat dalam suatu hubungan semakin serius dan semakin menyayangi. Mungkin itu. Tulis ini Pak Tutin di atas. Ya, saya persilakan itu dari Rifki memasang cincin ke jari manis Mariani. Ya, terima kasih. Di sini saya juga senang dalam melalui cincin ini dapat Nikat. dalam melalui cincin ini kita berdua bisa terikat dan semakin serius dalam hubungan.
Sepertinya nggak sabar ini ya. Nah, hadap lagi ke kita sudah menyaksikan, mereka sudah pasang. Mana? Kok nggak kelihatan ya? Coba ditunjuk. Kelihatan Bapak Ibu? Nah, mulai hari ini Rifki dan Mariani sudah tidak bisa melirik-lirik yang lain lagi ya. Mariani lebih berharga daripada cincin ini ya. Puji Tuhan. Dan berkati dan silakan Bapak Gembala untuk mendoakan mereka. Ya, mari Bapak Ibu kita akan berdoa buat kekasih-kekasih ini. Terima kasih banyak Tuhan, malam hari ini kami boleh menyaksikan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, khususnya buat saudari Rifki dan Mariani yang malam hari ini boleh menyatakan cinta mereka untuk ya Tuhan mengikat kasih mereka, dan di mana beberapa waktu ke depan mereka akan lanjut untuk masuk di dalam bahtera rumah tangga. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah apa yang sudah menjadi ikatan mereka mulai malam hari ini tetap ada dalam pertolongan Tuhan, dan apa yang menjadi rencana-rencana mereka ke depan kiranya tetap dalam penyertaan Tuhan. Engkau yang terus ya Tuhan membuat berhasil, supaya nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Rencana mereka ketika mereka akan mengadakan perjalanan menuju ke Sulawesi Utara, kami mohon campur tangan Tuhan. Tuhan yang mendahului, Tuhan yang campur tangan. Jauhkan dari segala yang tidak diinginkan, roh mara bahaya, kecelakaan sekalipun, kami berdoa di dalam nama Yesus, mereka ada dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Acara sudah selesai dan selanjutnya saya serahkan kepada keluarga. Natura dulu kali. Natura. Iya ada. Ada tadi di ada dibungkus tadi Mama Anu ya. Yuk. Iya, ini ada Pak Apiong mau diuangkan untuk pembangunan gereja. Jadi kita mau lelang. Ya, taruh harga. 50, 50. 50.000 satu kali. 60.000. Saya mau 60.000 dua kali, 3 kali. Nah, satu lagi. Taruh harga 50.000. 50.000 satu kali. 70 satu kali. 70.000. 70.000 dua kali, 3 kali. Ya, sudah habis. Ya, kepada keluarga atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
menceritakan akan kebesaran nama Tuhan dan kita telah mendengarkan sebagian firman Tuhan yang telah dicampurkan dalamnya. Saat ini keluarga di tempat ini dengan sukacita menyediakan berkat bagi kita setelah makan bersama. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan, bahkan pertolongan yang kami rasakan di dalam setiap hidup kami. Hingga pada saat malam hari Tuhan, kami masih kuat sehat dan kekuatan kesehatan itu berikan kepada kami. Ya sudah Bapa, aku datang bersama keluarga untuk memuji dan mempermuliakan akan kebesaran nama-Mu. Karena Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sungguh luar biasa, Engkau Allah yang patut kami puji dan patut kami sembah selama hidup kami masih ada di dunia ini, Bapa. Yaitu Bapa di dalam surga, setelah kami memuji dan mempermuliakan akan kebesaran nama-Nya Bapa. Maka kami sudah mendengarkan sebagian firman sudah ditampilkan bahwa hamba-Mu menjadi kekuatan baru di dalam setiap hidup kami, menjadi makanan rohani di dalam setiap hidup kami. Maka dengan itu di saat ini keluarga di sini dengan sukacita menyediakan berkat makan mengatur bagi kami. Sebelum makan, mari Tuhan Engkau senantiasa kudus dan suci dengan darah-Nya kudus. Maka di dalamnya kami akan penuh kekuatan yang baru. Semuanya akan pakai juga untuk memuji dan mempermuliakan akan kebesaran nama-Mu Bapa. Terima kasih segala kebaikan dan terima kasih kemurahan Tuhan kembali dalam hidup kami. Hingga juga mereka-mereka yang pada kekurangan, kesusahan, bahkan hamba-hamba yang pada saat itu Tuhan untuk menguji untuk mencari jiwa-jiwa yang ada di pelosok sana, Bapak, kita berikan mereka berkat agar kami sama-sama merasakan berkat yang berikan kepada kami, agar kami yang senantiasa memuji mempermuliakan atas berat tidak ada kecewa di hati Bapak. Terima kasih Bapak, kami sambut berkat ini, kita bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.